Perkenalkan, nama saya Idna Wole Febianti, NIM 2020-65032, Prodi S1 Teknik Informatika, mata kuliah Metode Komunikasi. Sini saya akan membahas tentang hasil dari penelitian saya, yaitu analisis komunikasi pada program pemberdayaan masyarakat PT MC Domat Indonesia. Sini saya menggunakan sistem CSR atau Corporate Social Responsibility. Adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Memberikan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability perusahaan. Di sini keberhasilan sebuah kegiatan atau program seperti CSR akan ditentukan oleh proses komunikasi yang dilakukan antara perusahaan dan masyarakat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Fisher, tahun 1986, dalam hikmat tahun 2010, komunikasi dapat dipandang baik atau efektif sejauh ide, informasi, dan sebagainya dimiliki bersama oleh atau mempunyai kesamaan arti bagi orang-orang yang terlibat dalam perilaku komunikasi tadi. Definisi Fisher sejalan dengan arti dari komunikasi yang diambil dari bahasa Latin communicatio, communicar, yang berarti membuat sama atau make it common. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan antara komunikator dengan komunikan. MC Dermot International Incorporation yang merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang sistem teknik, penyediaan, pengonstruksian, dan pemasangan fasilitas lepas pantai untuk keperluan minyak dan gas bumi. Memiliki lapangan fabrikasi di 6 belahan dunia. Salah satunya di Pulau Batam, Indonesia. MC Dermot International memiliki komitmen dalam mengatasi isu sosial seperti kemiskinan, eksklusi, pendidikan, menjaga lingkungan, dan menyediakan keuntungan berkelanjutan untuk masyarakat Kota Batam. Kepedulian MC Dermot International diwujudkan dalam berbagai program CSR yang sudah dijalankan oleh PT MC Dermot Indonesia sejak tahun 2001. Rangkaian program CSR ini mendapatkan penghargaan IPLOCA CSR Awards pada 2011. International Pipeline and Offshore Contractor Association atau IPLOCA adalah sebuah organisasi non-profit untuk berbagi ide, mempersiapkan industri dan stakeholder-nya, dan memfasilitasi peluang bisnis dengan kualitas tinggi dalam bidang pipeline. Penghargaan ini membuat MC Dermot menjadi satu-satunya perusahaan fabrikasi atau konstruksi pipeline di Indonesia sekaligus satu-satunya perusahaan di Batam yang pernah menerima penghargaan di bidang CS dalam lingkup internasional. Pertama, program CSR PT MC Dermot Indonesia telah diapresiasi di tingkat internasional dengan perolehan CSR Award dari IPLOCA. Kedua, perusahaan melakukan kegiatan produksi yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga harus ada perhatian dari perusahaan yang bisa dikemas dalam CSR. Berkaitan dengan banyaknya stakeholder yang ada supaya tidak terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan konflik yang dapat merugikan perusahaan. Dan ketiga, perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam wajib mentaati aturan hukum untuk melakukan tanggung jawab sosial.
Demikian, dengan melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan mengenai komunikasi pemberdayaan masyarakat terutama dalam bidang CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa seharusnya pemberdayaan masyarakat pada PT MC Dermot Indonesia mengikuti tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals MDGs yang mengandung 8 tujuan, yaitu yang pertama, mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, pendidikan dasar untuk semua. Yang ketiga, meningkatkan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. 4. Mengurangi kematian anak. 5. Memperbaiki kesehatan ibu. 6. Mengatasi HIV and AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Yang ketujuh, memastikan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dan membangun jaringan kemitraan global atau UNDP tahun 2002. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur serta acuan bagi mahasiswa, organisasi, dan masyarakat yang akan melakukan penelitian terkait pemberdayaan masyarakat dan CSR. Sekian hasil penelitian saya yang saya jelaskan. Terima kasih.